Dan hari ini ya kita perlu mengingat momen ini begitu bertepatan dengan kegiatan kita. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh beliau kepada kita semua, terutama yang dari teknik lingkungan mungkin ya, atau mungkin dari yang lainnya juga, bidang lainnya terkait dengan persampahan, dan juga semangatnya bisa kita teruskan bersama-sama begitu ya. Dan sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa untuk beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan pada kita semua ini menjadi amalan beliau sepanjang hayatnya, ya, termasuk di alam barzakh nanti gitu. Dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan sedikit ya pengantar dari saya terkait dengan kegiatan ini. Tadi Mbak Zahra sudah melalui video ya banyak mengenalkan mengenai Cekungan Bandung itu siapa. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan kembali. Terkait dengan persampahan, apa saja yang menjadi tugasnya sudah tercantum juga di Perpres ya, termasuk di Pergub gitu. Ya, ini kita semua mengetahui, saya kira pasti bahwa sampah ini alirannya seperti air begitu, ada hulunya dan ada hilirnya. Dan hulunya sampah itu adalah kita semua di sini, ya, manusia dengan segala aktivitasnya, gitu. Kemudian berakhir di satu tempat yang dikelola oleh saat ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Gitu. Ini berbeda dengan air, ya. Kalau air bersih, sumbernya dari alam, ya, diolah dan diterima oleh kita. Nah, sampah ini berbeda, terbalik ya. Jadi dihasilkan oleh kita, kemudian harapannya bisa dikelola oleh alam. Namun tentunya kita juga perlu melihat kemampuan alam itu seperti apa, sehingga proses pengelolaan sampah ini harus semaksimal mungkin ditarik ke hulu, gitu ya. Ini konsep yang dicanangkan oleh Bappenas dan diadopsi oleh kita di daerah, dan mengurangi, tentunya ini akan mengurangi jumlah sampah di hilir. Gitu. Dan 2030 ya harus tidak ada lagi TPA yang dibangun, ya. Kecuali yang sudah beroperasi saat ini, tentunya harus bisa dimaksimalkan penggunanya, dioptimalkan. Gitu. Nah, dalam pengelolaan sampah ini tentunya bukan hanya kita sebagai masyarakat penghasil kemudian diberikan kepada pemerintah begitu saja tahu beres, ya, tapi sebenarnya di dalamnya ada regulasi yang mengatur, ada kelembagaannya, ya, diperlukan dana dan tentunya juga kemampuan teknis untuk menanganinya, gitu. Nah, inilah pentingnya semua pihak di sini, semua aspek di sini, ya, dikaji, ya, termasuk pihak-pihak yang ada di dalamnya, ya, regulatornya, pengelolanya, ya, di sini banyak teman-teman DLH, ada Perkim juga, ya. Kemudian termasuk pendanaannya, ya, kita tahu pengelolaan sampah ini pendanaannya masih sangat kecil dibanding dengan sektor lainnya, ya. Sektor yang cukup besar di sini di pemerintah kita saat ini adalah pendidikan, ya. Kemarin dinaikkan sektor pendidikan gitu. Nah, harapannya sih dari sekian persen kenaikan sektor pendidikan itu digunakan juga untuk mendidik masyarakat dalam hal persampahan. Harapannya begitu, ya, karena secara teknis dana persampahan sangat kecil sekali, di bawah 1% gitu.
Nah, kemudian masyarakat dan kelompok masyarakat yang ada di dalamnya. Ya. Nah, jadi sebenarnya sesi diskusi series ini kita lakukan 2 hari dengan berbagai topik, ada 6 topik, 5 topik, dengan beberapa narasumber gitu. Nah, kita di BP Cekban ini kemarin memikirkan bahwa kita perlu membuat pre-event seperti ini untuk nanti kita bawa dalam satu event khusus yang mudah-mudahan bisa dilakukan secara offline nanti. Gitu. Nah, artinya dalam 2 hari ini mudah-mudahan bertahan semuanya kuat untuk mengikuti gitu ya, dari masing-masing sektor ini. Kita ingin memperdalam apa sih yang sudah dilakukan gitu ya, kemudian apa kendala dan sebagainya mengenai proses pengelolaan sampah terutama di hulu gitu ya. Nah, ini sekilas info ya bagaimana kondisi persampahan di kawasan Cekungan Bandung lah, katakan demikian. Saya mewakilinya dengan 4 kota kabupaten ya, Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. Sebenarnya Sumedang masukannya 5 kecamatan saja tapi ya, sehingga agak susah untuk memisahkan datanya dari SIPSN gitu. Dan kalau kita melihat total dari tempat pembuangan akhir gitu, yang sekarang ada adalah Sarimukti gitu. Dan kita lihat dari data yang kita kumpulkan bahwa total yang belum terkelola ini masih sangat tinggi gitu. Ya hampir sama dengan yang total ke TPA gitu. Dan ini ya yang kemudian menjadi PR kita semua, bagaimana mengatasi permasalahan sampah ini, karena secara kapasitas Sarimukti itu sendiri juga sangat terbatas ya. Nah, ini pemikiran dari kami yang menargetkan bahwa seharusnya timbulan sampah yang ada itu bisa dikurangi ya. Nah, kemudian dari timbulan yang ada ini harus bisa terkelola, dalam hal ini terlayani ya dari pihak pemerintah untuk mengangkutnya ya. Kemudian membawanya ke tempat pemrosesan, apakah dikelola di sumber ya melalui bank sampah atau TPST atau pusat olah organik, pusat daur ulang dan sebagainya gitu. Sehingga yang benar-benar ke TPA itu hanya berupa residu gitu ya. Residu yang sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali gitu. Nah, tentunya ini akan lebih sehat dalam artian secara lingkungan sampah di TPA sedikit, dan secara keekonomian juga akan semakin tinggi ya, karena di sini terjadi potensi pemanfaatan yang bisa digunakan untuk kegiatan lain gitu ya. Nah, ini pemikiran kita yang seharusnya bisa merubah paradigma saat ini ya menjadi target dengan berbagai upaya. Tentunya yang paling penting adalah mengurangi timbulan, dan karena porsi inilah yang paling tinggi gitu. Di forum ini kita akan coba bahas beberapa hal yang terkait dengan bagaimana pengurangan timbulan, kemudian pengelolaan lebih lanjut yang bersifat sirkular ekonomi bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang kita undang dalam 2 hari ini. Sebentar tadi ya. Nah, ini data dari PSTR. Di sini ada juga teman-teman PSTR. Terima kasih sudah hadir ya. Dari sekian banyak yang masuk ke Sarimukti ya, dari tahun 2006 sampai 2022, kita lihat grafiknya ya meningkat terus ya, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga perubahan perilaku mungkin ya. Dan kita lihat Kota Bandung juaranya ya, sekitar 77% sampah masuk ke sana adalah Kota Bandung. Sehingga kalau kita bicara target prioritas daerah pengelolaan sampah yang paling besar ya sebenarnya untuk mengurangi adalah di Kota Bandung gitu. Ya.
Namun angka besar ini berasal dari tingkat pelayanan yang besar juga di Kota Bandung, ya. Jadi sampahnya terangkut sudah cukup baik, ya sekitar 85% kalau tidak salah angkanya. Beda dengan katakanlah contoh ya, mohon maaf nih Kabupaten Bandung Barat gitu ya, yang seolah-olah terlihat sedikit karena tingkat pelayanannya juga sedikit ya. Mungkin selama ini masyarakatnya membuang sampah di kebun atau di ladang ya yang masih sangat luas di kawasan tersebut. Nah, ya ini sekilas kondisi Sarimukti ya dengan berbagai permasalahannya. Mungkin beberapa bulan lalu juga mendengar kabar bahwa ada antrian truk ya, yang memanjang karena area ini mengalami kendala teknis dari sisi akses dan peralatannya gitu. Sehingga Wali Kota Cimahi dan Bandung mengeluarkan surat edaran ya kepada masyarakat untuk berupaya mengurangi timbulan sampah. Gitu. Nah, pengganti dari Sarimukti harapannya adalah TPPAS Legok Nangka. Tadi di video sudah sedikit dijelaskan bahwa infrastruktur sudah mulai ada, ya. Namun kita masih menunggu proses lelang operator untuk pengelola di sana, ya. Termasuk beberapa hal yang lainnya, ya, sehingga kita berkejaran dengan waktu, ya. Di satu sisi kapasitas Sarimukti yang secara teknis sudah overload, ya, cukup ya melebihi kapasitas, ya. Sehingga kalau suatu saat dia sudah tidak mampu lagi, ya, kemudian proses pengadaan Legok Nangka ini juga terlambat, maka kita tidak akan punya tempat sampah. Ya. Ada risiko yang pertama ini, kita tidak akan punya tempat sampah akhir, ya. Dan potensi terjadi darurat sampah, ya, seperti pernah terjadi beberapa tahun lalu, bisa juga terjadi lagi, ya. Sampah berada di jalanan-jalanan umum menumpuk. Ya jangankan tidak ada tempat sampah ya, tidak ada TPA, terjadi gangguan saja sempat ya hampir terjadi lagi tumpukan sampah di jalanan-jalanan beberapa tahun lalu. Nah ini yang kita sebagai sesama masyarakat perlu untuk merubah kebiasaan nyampah ini dengan memanfaatkan sampah gitu. Dan di forum 2 hari ini mudah-mudahan kita bisa mengeksplor sebanyak-banyaknya potensi pemanfaatan ya, melalui best practice yang di-share ya, yang dipaparkan, di sharing oleh teman-teman komunitas di forum ini ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan kolaborasi, begitu ya, antara pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan juga media, ya. Sebagaimana selalu kita sebut dengan kolaborasi pentahelik, begitu ya. Dan ini tentunya berlaku juga dalam pengelolaan persampahan. Nah, kolaborasi kita pertama sudah dengan tim akademisi, di sini juga sudah hadir teman-teman dari akademisi, terima kasih sudah bergabung. Dari hasil diskusi pada bulan September ya tanggal 8 ya, beberapa hal diangkat oleh para akademisi. Yang pertama adalah bahwa penanganan sampah di hulu ini merupakan prioritas gitu ya untuk di Cekungan Bandung. Kemudian selain aspek teknis ya, penyadartahuan atau awareness dari masyarakat juga harus terus ditingkatkan ya, dan merupakan faktor penting suksesnya pengelolaan sampah gitu. Dan yang ketiga, dukungan pembiayaan pengelolaan sampah juga penting begitu ya untuk menjadi perhatian gitu. Nah, kemudian dari sektor pemerintahan ya kita juga mendorong gitu ya perkantoran untuk mulai melakukan swakelola sampah ya yang dihasilkannya. Dan di tahun ini kita sudah mendorong
Bapeda, ya, kantor Bapeda, kemudian DPM PTSP, kemudian di Gedung Sate. Setelah sebelumnya juga sudah berjalan lama ya di Disperkim dan DLH. Ya, bagaimana sampah-sampah yang dihasilkan dari perkantoran ini dikelola, ya, kemudian bisa dimanfaatkan oleh bank sampah yang tentunya juga akan mengurangi sampah residu yang berakhir di TPA. Ini beberapa action yang menurut saya perlu terus dikembangkan, bukan hanya di perkantoran tapi juga di seluruh fasilitas yang lain. Termasuk di kampus. Di sesi kedua kita mengundang kampus-kampus yang sudah berinisiatif untuk melakukan swakelola sampah gitu. Nah, oleh karena itu ya kami berharap ya dari 2 hari seri diskusi ini kita bisa mendapatkan paparan ya dari perwakilan komunitas, NGO, yayasan atau perusahaan ya untuk program inisiasi yang sudah atau akan dilakukan dalam pengelolaan persampahan. Jadi ada 6 kelompok, 6 sesi. Yang pertama bank sampah, kemudian kelompok kedua kampus, ketiga waste management secara keseluruhan, kemudian aplikasi digital ya ini yang juga marak begitu ya, mulai dari Octopus, ekosistem, Smart ID dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kelompok food waste gitu ya. Nah, ini juga menarik karena mungkin sudah mengetahui juga Indonesia nomor 2 penghasil food waste terbesar di dunia ya setelah Saudi Arabia gitu. Ya, ini luar biasa kalau buat saya ya. Saudi, Indonesia begitu. Banyak mubazirnya begitu ya kalau bahasa Arabnya begitu. Nah, yang kedua, hal penting yang dipaparkan oleh setiap pemateri ini harapannya kita bisa tahu program utamanya, kemudian kegiatan yang sudah atau sedang dilaksanakan, kemudian keberhasilan yang telah dicapai, ya. Kemudian tantangan, kendala dalam pelaksanaan program serta upaya mengatasinya, kemudian potensi kolaborasi ya dengan kampus ya, dengan akademisi, dengan pemerintah, dengan komunitas yang lain juga ya. Diharapkan bisa terjalin di forum ini yang kemudian sama-sama nanti akan menjadi ujung tombak dalam pengelolaan sampah di Cekungan Bandung. Mudah-mudahan ini bisa kemudian menjadi semacam kerjasama ya, baik tertulis maupun tidak, yang tujuan akhirnya ya kembali bahwa ke depan kita akan lebih bisa mengatasi permasalahan persampahan mulai dari hulu sampai ke hilirnya dengan tetap tidak lupa meningkatkan potensi pemanfaatan gitu ya, termasuk pasca produksinya ya, pemanfaatan bagaimana seharusnya produk-produk yang di hasil pemanfaatan ini bisa digunakan kembali ya, baik oleh masyarakat atau oleh industri. Mungkin demikian sedikit pengantar dari saya ya. Meskipun di forum ini mungkin belum semua kelompok hadir, mudah-mudahan nanti di setiap sesi kita akan remind lagi tujuan dari kita berkumpul di 2 hari ini gitu. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa mulai dengan paparan kali ya, Mbak Zara ya. Iya, Pak. Urutannya ya kita santai saja Bapak dan Ibu ya, karena ini bukan seminar atau webinar, ini hanya urun rembuk diskusi ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi forum untuk sama-sama membangun kondisi yang lebih baik. Yang pertama mungkin siapa Mbak Zara yang sudah hadir ya? Mungkin tadi yang pertama join mungkin dari Bang Samici dulu Pak mungkin.
Bang Samici ya, Mangga. Ya, perwakilan dari Bang Samici dipersilahkan Bu untuk Maya ya. Iya. Ya. Ya. Assalamualaikum semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Mangga Bu Maya, mungkin ada yang bisa ditampilkan, di share di forum ini. Ya Pak, iya. Mungkin di sini saya ingin lebih mengenalkan dulu profil company-nya dari Bank Sampah Induk Cimahi. Izin share ya Pak. Ya, mangga. Waktunya kurang lebih berapa nih Mbak Zara? 9.45, saya sampai 10.30 ya. Iya, Ya, mungkin sekitar 5 menit sampai maksimal 10 ya Pak. 5 sampai 10 ya, Bu Iya, Maya. maksimal Ya. 10 menit. Sudah terlihat belum? Sudah Bu, mangga. Lanjut. Oke, 6 menit sampai. Oke. Perkenalkan, sebelumnya saya di sini perwakilan dari Bank Sampah Induk Cimahi. Kami dari Bank Sampah Induk Cimahi ingin lebih memperkenalkan dulu mengenai profil company kami. Di sini kami lokasi di Jalan Kiai Haji Usman Domiri. Di sini kita untuk waktu operasional dari hari Senin sampai Jumat. Untuk saat ini dari jam 8 sampai. Punten, Bu Maya, Ya. ini slide-nya belum muncul ya? Oh, Memang belum muncul ya? ini baru folder-folder aja di sini. Oh, oke, sebentar. Ya. Sebentar, Pak. Oke. Ini sudah terlihat belum ya? Nah, ya sudah, mangga. Ya. Sudah Bu, Apa mangga. kalau yang ini sudah terlihat ya? Ya, sudah Bu. Oke, siap. Siap. Saya ulangi lagi ya. Kami Bank Sampah Induk Cimahi, lokasi di Jalan Kiai Haji Usman Domiri, nomor 15. Di sini kami membantu untuk edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk mengenai pemilahan sampah. Jadi kondisi pada saat ini sampah memang dalam keadaan darurat ya Pak ya, Ibu Bapak semuanya. Jadi di sini kami membantu untuk mengedukasi lebih, terutama lagi dari sumbernya, yaitu dari rumahnya masing-masing. Nah, kondisi sampah saat ini mungkin banyak masyarakat yang belum dapat memilah sampah, tapi dibantu dengan adanya program-program bank sampah, dengan adanya program-program yang menarik dari bank sampah itu, sekarang banyak warga Cimahi ini untuk memilah sampahnya. Jadi di sini itu kami sudah memiliki unit kurang lebih untuk 300 unit bank sampah binaan. Di sini pun kami juga selalu mengedukasi bahwa untuk saat ini tuh TPS ataupun TPA itu bukan merupakan solusi utama untuk pengolahan sampah, tapi itu adalah merupakan memindahkan masalah sebetulnya. Jadi TPA ini kita selalu untuk menginfokan kepada warga masyarakat itu sebetulnya menjadi permasalahan ya, jadi penumpukan sampah. Jadi kita lebih baiknya untuk pilah sampah sebaik mungkin dari rumahnya masing-masing, lalu dapat dimanfaatkan kembali, didaur ulang, dan juga menjadi tabungan di bank sampah. Nah, apa itu bank sampah? Bank sampah dari awalnya menjadi tabungan sampah. Nah, ini sistem konvensional menjadi sumber masalah besar dan juga apa ya? Kita akan merubah untuk sistem pola ini menjadi sistem pola dengan bank sampah. Jadi dengan bank sampah ini kita lebih utamakan untuk pemilahan sebetulnya. Intinya sih lebih ke pemilahan. Yang awalnya untuk konvensional ini menjadi penumpukan di TPA. Kita balik ke sistem ini sampai ini. Jadi jumlahnya tadi
pemilahan juga, sehingga TPA ini menjadi sangat minim untuk sampahnya. Ini manfaat bank sampah yang awalnya mungkin dari sampah ini kita selalu memandang sampah ini sesuatu yang hal yang tidak, tapi kita edukasi masyarakat ini bisa bila kita manfaatkan, bahkan mendapatkan feedback berupa tabungan. Ini untuk mekanismenya untuk menjadi unit di bank sampah, kami akan bina untuk kelompoknya. Sepertinya ada masalah dengan jaringan ya ini. Iya, Pak. Ya, Mangga, sudah join lagi. Silakan Ibu bisa dilanjut kembali tadi. Punten, Kayaknya masih di mute deh. Punten Bu, masih di mute, suaranya tidak terdengar. Mohon maaf ya. Ini mekanisme penyetoran di Bank Sampah Induk Cimahi dari pemilahan di rumahnya masing-masing kami lakukan, dan juga lalu akan ada penyetoran dan juga penimbangan, lalu ada pencatatan dan juga penjemputan sampah. Jadi kami selain mengedukasi, kami pun memfasilitasikan penjemputan sampah terpilahnya. Dan ini manfaat tabungan sampahnya. Di sini kami sistemnya memang untuk tabungan ini kami buatkan rekening. Kami ada program rekening Laku Pandai itu bekerja sama dengan BNI, tidak ada biaya admin, jadi sehingga untuk tabungan masyarakat untuk hasil sampahnya itu akan kami langsung transfer ke rekening masing-masing. Mungkin sekilas mengenai profil company-nya Bank Sampah Induk Cimahi. Untuk mungkin biasanya untuk bank sampah ini memang misinya adalah untuk edukasi, sehingga masyarakat ini kami bantu untuk mengubah mindset pola pemikirannya tentang sampah untuk bisa dikelola dengan baik lagi, agar sampah ini tidak terlalu menjadi menumpuk di TPS di lingkungan setempat, ataupun bahkan bisa kita buang ke TPA, sehingga bisa kita bantu untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA. Seperti itu sih. Mungkin ada yang tanya untuk mengenai Bank Sampah Induk Cimahi? Oke, terima kasih Bu Maya untuk paparan mengenai profilnya ya. Mungkin nanti untuk tanya jawab kita sekalian dengan pemateri yang selanjutnya. Mungkin begitu ya Bu Maya. Ya. Baik, selanjutnya dari Bank Sampah Induk Bandung. Ya, Bank Sampah Induk Bandung. Mangga Bu Elis ya, yang hadir. Iya, Bu Elis tadi, Pak. Kami persilahkan Bu Elis. Ya, mangga Bu. Nah, Bu Elis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak, Pak? Terdengar Bu suaranya. Oh iya. Ya, terima kasih atas undangannya. Silakan, saya Elis dari Bank Sampah Induk Kota Bandung. Sebenarnya saya ini ya belum tahu yang akan dilakukan, tapi saya coba share.
Atau saya langsung itu saja ya Pak? Susah saya. Bagaimana, Bu Elis? Punten. Ini nggak bisa dibuka yang sininya. Oh. Oh, ada slide-nya tapi ada bahannya, Bu. Tapi di Bapeda udah pernah ngirim ya yang itu slide. Oh, yang dulu disampaikan di Bapeda ya? Baik Bu, nanti kita bantu untuk. Atau yang itu lain dulu tuh ya. Kelihatan nggak? Sudah terlihat, Bu. Bu Elis, mangga. Tapi ini sebenarnya jaringannya kurang kuat ya. Sudah terlihat? Terlihat Bu. Sudah, ya. Sudah terlihat? Udah ada, Pak? Sudah Bu. Mangga tadi udah kelihatan presentasinya. Ya, ini saya coba. Kenapa? Ini kita bantu share screen saja ya, Bu. Punten. Oh, iya. Ya, baik, Bu. Ya. Ya, ini. Ya, ini mungkin profil Bank Sampah di Kota Bandung. Ya, lanjut aja. Kami ini sebenarnya gabungan dari 2 bank sampah induk yang ada di Kota Bandung, yang dulunya itu Bank Sampah Dayaan Masyarakat dari Jawa Stadian bergabung bahwa direkrut gitu ya oleh DLH Kota Bandung dan bergabung dengan Bank Sampah Induk Resik. Nah, ini nggak usah, kayaknya udah lanjut aja. Nah, ini juga kan kita mengacu pada Permen RA nomor 14 tahun 2021 ya. Makanya udah lanjut aja ke program utama. Jadi kita program utama Bank Sampah Induk Kota Bandung selain seperti tadi udah disampaikan ya oleh Bu Maya tentang kalau bank sampah biasanya kan ada sosialisasi dulu, kemudian kita dampingi untuk bank sampah yang akan menjadi yang sudah daftar menjadi unit. Ya. Kemudian kita juga nah, kemudian juga kita ada pelayanan penjemputan sampah dari bank sampah unit. Seperti biasa. Nah, yang mungkin unggulan yang dari kami itu ada inovasi-inovasi. Nah, kami selain yang rutin gitu ya, Bank Sampah Induk melayani unit-unit, kami juga ada sekolah Kang Pisman. Jadi di sekolah Kang Pisman ini kita berusaha untuk menerima untuk pelatihan pengolahan sampah gitu, yang organik maupun anorganik. Nah, di sini kita kerjasama dengan fasilitator kawasan bebas sampah yang ada di DLH Kota Bandung. Jadi lengkap di sekolah Kang Pisman itu selain bisa belajar tentang bank sampah, juga kita berikan juga cara-cara pengolahan sampah organik. Nah, kemudian selain kita menunggu atau menerima orang-orang untuk belajar pengolahan sampah, kita juga ada program BSI Go atau Bank Sampah Keliling. Jadi di luar aktivitas rutin kita ada
bank sampah jemput bola atau standby gitu ya di suatu tempat, suatu lokasi yang diharapkan di situ nanti ada yang konsultasi, ada yang mulai menabung juga gitu ya. Biasanya kita mendekati kampus-kampus ataupun sekolah-sekolah gitu. Nah, dan yang lain-lain mungkin kita insidental ya, ada tukar sampah dengan ikan gitu, pas hari ikan kita kerjasama dengan fishery. Kita juga tukar sampah dengan emas juga ada, kemudian lain-lain. Jadi kita intinya alhamdulillah dengan adanya sekolah Kang Pisman itu ya, ada beberapa sekolah sampai belasan sudah menjadi bank sampah unit karena adanya simulasi bank sampah langsung kita ini. Boleh lanjut? Nah, kalau ini sih sebenarnya yang udah biasa gitu ya, sesuai dengan bank sampah harus ada pengelola 3 orang. Kemudian ini kita terapkan, SOP-nya juga ada. Lanjut. Nah, ini sama juga sih seperti bank sampah lain ya. Lanjut aja. Nah, ya. Nah, kita lokasi ada di, sebenarnya Kota Bandung itu ada 5 gudang. Udah ideal sebenarnya dengan 30 kecamatan. Kita punya 5 gudang yang besar, yang letaknya memang mungkin bisa dengan 6 kecamatan bisa gudang itu gitu. Jadi 5 gudangnya yang berjauhan, yang mendekati, yang relevan atau bisa untuk melayani 30 kecamatan. Tapi pusatnya kita di Babakan Sari. Tapi saat ini akan pindah ke Cicabe, daerah Cicahem. Boleh lanjut? Habis. Nah, ini kita sekolah-sekolah kita beri fasilitas. Jadi setelah sekolahan berkunjung ke sekolah Kang Pisman, kita berikan banner, beri timbangan, pokoknya agar mudah aja langsung menjalankan bank sampah. Kemudian lanjut. Nah, ini persyaratannya sama aja ya. Lanjut. Nah, ini situasi atau foto kegiatan pas di sekolah Kang Pisman gitu. Kita banyak sekali sekolah-sekolah, terutama yang sekolah Adiwiyata, itu banyak yang berkunjung. Alhamdulillah, yang ke sekolah Kang Pisman itu udah lebih dari 1.500 orang. Padahal itu baru bulan Agustus 2022 di launching oleh Pemkot Kota Bandung. Lanjut. Nah, ini aja ya. Ini gambaran simulasi di sekolah Kang Pisman. Nah, ini contoh-contoh. Kita juga banyak ke IG ditampilkan unit-unit yang sudah berhasil gitu. Ini sebenarnya RW 10 Dago kemarin itu sudah 15 bulan dan mencapai 28 juta lebih tabungannya untuk 15 bulan. Oke, lanjut. Nah, ini sama aja ya. Nah, ini gambaran pelayanannya. Ya, tukar sampah dengan emas masih terus ada kita sediakan. Ya, lanjut. Nah, ini BSD Go. Nah, kita juga buka wawasan. Jadi untuk peserta yang ke sekolah Kang Pisman itu kita awali dengan menampilkan video-video kondisi TPA saat ini gitu. Karena kami ada di grup pengolahan itu ada update video TPA, kondisi TPA, maka kita tampilkan ke sekolah Kang Pisman itu kondisi TPA yang darurat, dan akhirnya anak-anak juga sampai tertegun gitu ya, jadi bersemangat untuk mau mengolah sampahnya gitu, sampah organik maupun anorganik. Nah, ini EcoBrick ini kita tampilkan sebagai kalau tidak bisa ke bank sampah maka dibuatlah
tadi kursi ekobrik atau bisa di kerajinan-kerajinan. Nah ini yang ada di sekolah Kang Fisman ini ya ada beberapa. Jadi seoptimal mungkin kami tampilkan di sekolah Kang Fisman itu beberapa alat-alat pengolahan sampah, tidak hanya sampah anorganik gitu. Kalau bank sampah udah jelas di sana kita tampilkan gitu ya. Jenis-jenis sampahnya apa saja yang bisa di bank sampah, kemudian simulasinya, dan lainnya. Kita juga pengolahan organik gitu, biodigester dan lain. Jadi terbuka gitu peserta untuk mau langsung buka bank sampah unit di sekolahnya atau di lingkungan RW-nya. Lanjut Pak. Nah ini kita coba bagi waktu juga ya, selain kita tiap hari ada penjemputan ke unit-unit, satu hari itu bisa sampai 8 lokasi. Nah kita juga untuk Senin, Rabu, Jumat ada juga yang standby untuk menerima yang berkunjung ke sekolah Kang Fisman. Tantangannya kami memang respon masyarakat itu sangat bagus, cuma kita masih keterbatasan sarana angkut gitu ya, dan ya operasional lah gitu. Jadi memang harus terus dilakukan kolaborasi gitu. Ya mungkin itu ya. Nah ini ya. Ya BSIGO tadi udah ya di Balai Kota, dan ya terima kasih. Mungkin itu ya sekilas tentang Bank Sampah Induk Kota Bandung. Baik, atur nuhun Bu Elis untuk paparannya. Sepertinya lagi di workshopnya nih ya, Bu Elis ya. Lagi ini seru lah suaranya, beraktivitas dengan sampah. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin saya coba perdalami ya Bu, dari teman-teman yang lain juga. Baik, untuk yang ketiga, Bu Fei. Ya. Apa kabar Bu Fei? Alhamdulillah kabar baik Pak Chandra. Ketemu lagi Pak. Mangga Bu Fei untuk sharing mengenai BSB nih. Ini kayaknya BSB mah swasta ya hitungannya. Ya. Silakan di-share kira-kira kegiatannya apa, kemudian kendala, tantangan, potensi kolaborasi dan sebagainya lah mengenai Bank Sampah Bersinar ini Bu Fei. Mangga silakan. Bentar. Jadi materinya saya buka dulu ya Pak. Ini hilang nih tiba-tiba. Bentar, oh ini ada. Oke. Ya, saya izin buat share screen. Baik. Sudah terlihat ya screen-nya ya? Ya, sudah Bu, mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mungkin ya menjelang siang. Saya Fei dari Bank Sampah Bersinar. Bank Sampah Bersinar ini sendiri kita ada di Blitar Bandung, ada di 4 kota kabupaten dengan SK masing-masing dari setiap kota kabupatennya. Sebenarnya Bank Sampah Cimahi juga kemitraan dengan kami. Tadi ada Bu Maya, jadi dengan sistem yang sama juga. Saat ini kalau ditanya Bank Sampah Bersinar itu apa, tadi mungkin Bapak bilang swasta ya, sebenarnya ya dibilang swasta banget juga, intinya kami berperan untuk membantu pemerintah sebenarnya. Bank Sampah Bersinar ini adalah layanan edukasi, inovasi, dan jasa pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Saya sendiri memulai ini tahun 2019, walaupun sebelumnya Bank Sampah Bersinar ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2014. Nah, 2019 kita mengubah menjadi sebuah badan usaha, PT, dan ternyata sejalan dengan Permen 14 2021 di tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bahwa Bank Sampah Induk itu harus berbadan usaha. Dan saat ini kami mengedukasi sudah lebih dari 1.000 lokasi, tepatnya 1.800 lokasi di 4 kota kabupaten.
Dan register nasabah kita yang perorangan itu ada 26.000, dan kalau di total dengan unit-unit kita itu ada lebih dari 80.000 nasabah yang tergabung dengan Bank Sampah Bersinar. Ini total timbulan sampah yang kami kurangi non TPA selama tahun 2022, total hampir 900 ton. Angka yang di satu sisi kelihatan besar, tapi sebenarnya di sisi lain ini angka yang sangat kecil. Karena kalau melihat timbulan sampah Kota Bandung saja satu hari itu bisa lebih dari 1.500 ton. Apa yang kami lakukan dengan sampah ini? Untuk pengolahan organik, kami punya material recovery facility khusus untuk organik, sampah sisa makanan khususnya. Kami bekerja sama dengan beberapa hotel, restoran, dan rumah sakit. Di sini kami ambil sampah-sampah sisa makanan dari rumah sakit, ternyata itu juga cukup banyak. Beberapa rumah sakit di Kota Bandung, salah satunya Rumah Sakit Jati, itu kami jemput sampah organiknya setiap 2-3 kali seminggu ya, dan kami olah itu untuk menjadi pakan ternak lewat budidaya maggot. Untuk sampah non-organik itu berbagai jenis, hampir semua bisa kami terima kecuali plastik mika, dan kami juga sedang mencari solusi untuk plastik multilayer. Insya Allah mungkin dalam beberapa bulan ke depan kita juga sudah bisa menerima sampah multilayer. Seperti tadi saya sampaikan di awal, Bank Sampah Bersinar itu adalah fokusnya ke edukasi. Jadi dari tahun 2014 sebenarnya memang Bank Sampah Bersinar sudah fokus di edukasi, dan dari 2019 ini mungkin sekolah-sekolah tuh salah satu yang cukup banyak menjadi nasabah kami. Tentunya semuanya ini tidak luput dari kolaborasi yang kami lakukan. Salah satu jenis sampah yang banyak juga adalah electronic waste. Kami mencoba mencari solusi dan bekerja sama dengan e-waste RG. Kita bisa menerima sampah-sampah elektronik seperti baterai, lampu, cartridge, khusus dari rumah tangga, supaya masyarakat terbiasa untuk memilah sampahnya. Kemudian ini mungkin yang agak berbeda dari bank sampah lainnya, karena ini teknologi yang kami buat sendiri. Salah satu masalah sampah yang paling besar karena lokasi kami juga dekat dengan Sungai Citarum, dan kami menemukan salah satu sampah yang terbanyak itu adalah sampah popok bayi, sehingga kami membuat inovasi pengolahan sampah popok bayi yang alhamdulillah sekarang sudah membuat prototipe yang kedua, dan dengan kapasitas yang jauh lebih besar kita bisa memproduksi hampir 10 ton per 10 sampai 15 ton per bulan, dan sudah ada off-taker dari produk-produk yang kami buat ini. Untuk sampah pakaian ini juga salah satu sampah yang cukup banyak juga, khususnya di perkotaan, dan juga gaya hidup masyarakat di perkotaan yang cukup konsumtif. Belum lagi kayak masalah-masalah sampah seragam. Nah, kami bekerja sama juga dengan perkantoran. Beberapa waktu lalu juga kami bekerja sama dengan Korpri, bahkan waktu penggantian seragam Korpri itu bisa dikumpulkan ke kami dan nanti kita olahnya menjadi insulator. Kami bekerja sama berkolaborasi dengan Ekotat sehingga sampah pakaian ini bisa diolah menjadi insulator. Kami juga menggunakan pirolisis karena selama pandemi kemarin banyak sekali sampah masker. Kami membuat mesin pirolisis, bekerja sama juga, dan sekarang juga masih dalam tahap riset, di mana dari pirolisis ini harapannya bisa dimanfaatkan. Kalau crude oil sudah bisa dijual sekarang, kita kerjasama dengan satu universitas juga untuk bisa menampung dan memanfaatkan crude oil ini. Tapi semoga kedepannya ini kita bisa kembangkan menjadi bahan bakar dengan oktan yang lebih baik ya. Ini kegiatan edukasi dan sosialisasi yang kami lakukan. Tentu sekolah-sekolah kami edukasi masyarakat, dan juga mungkin yang unik kami melakukan edukasi ke lapas. Karena kami yakin dimanapun selama masih ada masyarakat, ada manusia, pasti ada sampah. Dan ternyata betul di lapas yang pertama kami bina itu lapas di Lekong, ada 1.700 warga binaan, dan setiap harinya mereka menghasilkan sampah yang cukup banyak. Sebelumnya itu ada gunungan sampah, namun sekarang alhamdulillah mereka dalam setahun bisa mengumpulkan 50-60 juta yang menjadi PNBP ya, pemasukan negara bukan pajak. Ini kelas belajar bahasa Inggris dari pakai sampah. Ini kami inisiasi dari tahun 2020. Awalnya saya mengajar sendiri, dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya 2 titik di sektor 6 dan di sektor 7 dengan jumlah murid 120. Mereka datang setiap minggu hanya membawa botol dan mereka bisa belajar bahasa Inggris. Dan ini animonya cukup besar sekali dari masyarakat.
Ya, kami berharap ini bisa terus dilanjutkan. Kami membuat program-program campaign supaya masyarakat tertarik untuk memilah sampahnya. Mungkin bisa dilihat di Instagram kami memiliki followers cukup banyak juga, hampir 26.000 kalau nggak salah, di mana engagement-nya juga sangat baik. Masyarakat dengan sukarela, bahkan ada yang mengirim sampahnya. Kami juga menginisiasi Bank Sampah Keliling sejak tahun 2020. Itu masyarakat tuh sering sekali yang janjian, dan kita punya beberapa titik khususnya di Kota Bandung, itu seperti layanan tim keliling, orang datang ke tempat kami untuk mengantarkan sampahnya. Dan kami juga banyak melakukan kolaborasi dengan TPS ya, TPS 3R. Karena kami tahu di sana masyarakat, para pengelola sampah juga mereka memilah sampah, dan kami membantu supaya mereka bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, kehidupan lebih layak. Salah satu yang kami integrasikan antara TPS dan bank sampah adalah di perumahan Singgasana yang kami kelola, dan di situ juga adalah lokasi bank sampah induk bersinar untuk yang di Kota Bandung. Ini beberapa program kerja sama kami. Kita bentuk bank sampah di daerah Provinsi Jabar, di apartemen transit. Jawa Barat ada 4 apartemen transit yang kami kelola, dan juga kami kerja sama juga ada ESDM, dan kami juga mengelola untuk sampah non-organik Gedung Sate. Kami mengedukasi para petugas sampah di sana, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ini integrated farming yang kami punya, sama juga ini juga sebagai tempat edukasi. Jadi Bank Sampah Bersinar sejak awal kami mendedikasikan untuk sebagai tempat edukasi untuk masyarakat. Di beberapa penghargaan yang kami dapatkan, dan terakhir alhamdulillah saya kemarin diundang ke Swiss dalam World Economic Forum untuk memberikan paparan mengenai inovasi yang kami lakukan di Bank Sampah Bersinar. Dan program kami sudah direplikasi di beberapa kota, salah satunya Bank Sampah Bersinar ini di Kabupaten Toba. Ini Bank Sampah Induk Hilala, dan diapresiasi langsung oleh Bapak Menko Maritim. Dan ini beberapa pendampingan desa wisata, ini kemitraan dengan Kota Cimahi. Satu lagi, kami juga sangat peduli dengan Sungai Citarum, sehingga kami bekerja sama dengan Plastic Fisher. Kalau dilihat material recovery facility Plastic Fisher ada di tempat kami, karena kami juga berkomitmen untuk menyelesaikan juga sampah sungai ini. Kita keringkan sampah sungai ini hampir 1 ton setiap harinya, dan kita tidak membebankan ke TPA. Kita keringkan, kita press, dan kita kirim ke pabrik semen. Biaya yang sangat besar sebenarnya memang, tapi ini salah satu upaya yang kami lakukan, dan harapan kami ini bisa mendapatkan support juga dari pemerintah, karena agak berat untuk terus menjalankan seperti ini apabila kami harus dibebankan ini sendiri. Dan terakhir mungkin kami juga menyadari bahwa edukasi itu one thing, adalah satu hal yang harus kami lakukan, tapi 4 tahun ini saya lihat perubahannya sangat lambat kalau tidak didukung oleh sistem dan regulasi yang enable orang untuk berubah. Kita harus punya sistem yang enable people to change gitu, karena orang tuh harus dipaksa untuk berubah. Sehingga mungkin bank sampah adalah salah satu solusi, tapi bukan satu-satunya solusi. Harus diimbangi juga dengan sistem pengelolaan sampah yang baik, mulai dari penjemputannya, pengumpulannya, sampai pengolahannya, sehingga sampah tidak lagi menjadi masalah yang seperti tadi disampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang Bank Sampah Bersinar. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Terima kasih Bu Fei untuk paparannya. Ringkas namun cukup padat dan jelas ya. Juga paparan dari pemateri-pemateri yang lainnya terkait dengan aspek bank sampahnya masing-masing ya. Kita masih punya waktu untuk diskusi. Silahkan Bapak dan Ibu apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan ya terkait dengan bank sampah ini, mungkin dari teman-teman di DLH Jabar juga ya, tadi kesebut-sebut ya sebagai nasabah BSB begitu. Dan terakhir nih yang sebenarnya sistem dan regulasi yang enable people to change ya, ini yang mungkin PR nih untuk pengambil atau pembuat kebijakan. Mangga dipersilahkan, saya bebaskan saja raise hand mungkin agar bisa terlihat yang ingin menyampaikan sesuatu, bertanya. Belum ada.
Ya, mungkin saya sedikit merangkum ya dari tiga paparan bank sampah ini ya, baik Samici, BSI Bandung ya maupun BSB, meskipun masing-masing memang bergerak untuk mengumpulkan sampah lah dalam tanda petik, tapi ada hal yang membedakannya. Saya lihat sedikit di sini ya terkait dengan ini yang menarik mungkin Bu Fei atau nanti juga bisa ditambahkan dari Samici dan BSI mengenai kerjasama dengan perusahaan ya. Di paparan Bu Fei tadi saya lihat ada logo-logo perusahaan yang mendukung kerjasama gitu ya. Ya ini mungkin bagi PT ya memungkinkan dilakukan ya untuk kerjasama ini. Nah, pertanyaan saya mungkin sudah berapa banyak sih perusahaan? Tadi logonya ada ya, tapi mungkin apa sih niatannya gitu ya dari perusahaan ini? Apakah dia memang terkait dengan tanggung jawabnya, responsibility-nya, ya, EPR yang ini juga jadi bahan garapan diskusi di DLH tahun ini ya, Bu Fei, yang tentu ini akan jadi masukan yang bagus ya. Apa sih perannya gitu bisa dijelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin ke BSI yang di bawah DLH ya, atau Samici mungkin. Boleh nggak untuk kerjasama dengan perusahaan swasta gitu? Mangga Bu Fei. Ya, baik. Pak, saya izin off cam ya karena sinyalnya ini agak kurang baik. Iya, mangga. Ya, jadi untuk dengan perusahaan itu kami punya beberapa pilihan. Tentu kami menawarkan, karena perusahaan juga isinya adalah orang-orang bagian dari masyarakat. Kami tawarkan apakah mereka mau ikut program bank sampah. Nah, karena itu yang paling mudah dan mereka tidak bayar apapun. Nah, saat mereka sudah berjalan, contoh misalnya BCA nih, hampir semua cabang BCA itu adalah nasabah kami. Cukup sampai di situ. Tapi ada beberapa perusahaan juga yang tidak cukup sampai di situ. Kami pengen layanan yang lebih optimal lagi. Misalnya saya pengen organiknya dipilah juga seoptimal mungkin sehingga kami hanya sisa residu. Nah, misalnya ada perusahaan Collins gitu. Perusahaan Collins ini ya kita paksa mereka untuk memilah sampah. Kita edukasi mereka, kita bolak-balik datang membuat sesi-sesi dengan karyawan-karyawannya, lalu kita jemput sampahnya dan ini berbayar. Jadi kalau batasannya bank sampah saja itu free. Kita kasih cashback bahkan sama mereka. Nah, di sisi lain sebenarnya saya juga ada waste management company, ini yang mengelola untuk di Singgasana Pradana, namanya Ingram, Pak. Dan di sini kami sudah ada beberapa perusahaan juga ya di Kota Bandung. Nah, kalau ini adalah layanan berbayar, biasanya setelah mereka menggunakan layanan bank sampah, mereka mulai upgrade nih. Karena mereka pengen memastikan sampah mereka itu berapa banyak sampahnya. Mungkin bukan ke EPR ya, karena ya mereka juga banyak yang belum mengerti tentang peta jalan Permen 75, tapi lebih pada kesadaran setelah kami edukasi, setelah mungkin banyak komunikasi, kita banyak berikan informasi, mereka mulai berubah pikirannya. Oh, ternyata saya harus mengelola sampah saya dengan baik supaya jangan sampai ini membawa pengaruh yang buruk kepada lingkungan dan suatu saat kelak akan berpengaruh juga kepada usaha saya. Jadi kita lebih approach-nya lebih personal approach dan juga membangun kesadarannya. Dan tentunya kalau kita jemputnya seminggu 3 kali nggak mungkin free kan Pak. Apalagi kalau sampah organik itu kita bebankan, kita charge mereka gitu. Dan untuk residualnya sendiri seperti di Singgasana kita kerjasama dengan UPT Kota Bandung seperti itu Pak. Jadi bank sampah adalah tahap awalnya, kemudian berikutnya saat mereka sudah mulai sadar dan mereka ingin mengelola sampah mereka dengan lebih baik, lebih bertanggung jawab, baru mereka masuk ke layanan waste management seperti itu. Oke, terima kasih Bu Fei. Sudah cukup jelas nih peranannya. Jadi ya tadi saya terpikir saja seperti misalnya tadi ada softies ya yang iya betul. Gitu. Nah, karena dia kan produsennya ya. Gitu. Iya. Kalau Softies dan Kimberly Clark itu masuk ke EPR, Pak. EPR ya. Iya. Oke. Bu Hera di sini ada, mungkin bisa dicatat nanti kita undang untuk
Ya, Untuk Pak. mereka memaparkan keuntungan apa sih selama ini untuk IPR ya, Bu Hera ya. Gitu. Ya, betul. Ya, betul, Bu Fai. Karena kita juga tahun ini ya rencana akan menyusun mungkin Pak Chandra kemarin hasil dari kami diskusi juga ya yang dengan Prof. Arizono, beliau juga bersedia Pak Chandra untuk membantu kita menyusun ya kita kan untuk Pergum berarti kita ke naskah akademik dulu ya. Beliau bersedia untuk membantunya selain dari ini juga kan sebagai apa ya untuk pengkayaan ya tadi ya Bu Fai udah bekerja dengan Softies, Kimberly Clark, jadi itu bisa menjadi tambahan juga ya buat kita karena kemarin kalau dengan Prof. Arizono juga dia akan menjembatani kita dengan perusahaan-perusahaan Jepang gitu yang ada di Jawa Barat gitu untuk IPR ini dan nanti mungkin Bu Fai kita terutama saya ya perlu banyak gitu ya pasti akan banyak bertanya diskusi dan mungkin akan meminta beberapa bahan ya terkait dengan apa untuk pengkayaan naskah akademik terkait dengan IPR ini. Jadi Pak Chandra rencana sih kita itu tadi ini sekalian juga ya karena Bu Fai juga tadi yang menyampaikan apa mengelola kawasan ya yang waste management itu. Iya Bu. Ya, karena kita jadi Pak Chandra kita itu jadi sekalian tidak hanya yang IPR-nya juga, tapi juga sekalian aja dengan pengelolaan kawasan gitu. Jadi kita mau dijadiin dalam suatu dokumen saja gitu aja. Ini salah satunya itu. Jadi nanti mungkin mekanismenya ya yang sama ini Bu Fei jalankan seperti apa? Apakah itu nanti mungkin kita kan nanti kan mungkin ya yang kalau yang namanya pemerintah tidak hanya satu gitu ya mungkin yang waste manajemennya seperti apa nah nanti mungkin kita yang akan mengatur di situ untuk pengelolaan sampah kawasannya. Gitu. Nuhun Bu Hera ya jadi tadi ya sistem dan regulasi yang enable people to change gitu yang saya garis bawahi ya. Oke. Di forum ada Bu punten ada Bu Yulianti Pratama ini dosen teknik lingkungan ITENAS. Kebetulan teman saya juga. Mangga Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Chandra. Salam kenal, saya Yulianti dari ITENAS. Sebelumnya saya juga pernah barengan dengan Ibu Fei. Barangkali Ibu Fei masih ingat ya waktu dengan saya dan Bu Emenda dengan Bu Enci. Oke, saya ingin menanyakan untuk supaya berhasil bank sampah ini bisa berperan dalam mengurangi sampah di masyarakat atau di Indonesia, apakah perlu adanya segmentasi dari klien ataupun konsumer yang ditargetkan? Misalnya jenis bank sampah induk targetnya itu untuk masyarakat low income, middle income, atau high income. Itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, tadi ya untuk mendukung upaya sirkular ekonomi, strategi dari bank sampah ini agar nilai beli sampah yang dapat di-recycle dari masyarakat itu tinggi, itu apa? Sehingga sirkular ekonomi dapat diterapkan, kemudian menjadi masyarakat menjadi berminat gitu untuk aktif nabung di bank sampah karena harga jualnya itu tinggi dibandingkan misalnya dengan Oktopus ataupun yang lainnya seperti itu. Demikian dari saya Pak Chandra. Terima kasih. Iya, mohon Bu Yuli. Mangga langsung aja mungkin ya Bu Fei. Oh ya, baik. Ibu senang sekali bisa ketemu lagi walaupun online. Iya, jadi yang pertama kalau bank sampah induk izin Bu, ini in my opinion itu bukan segmentasi masyarakat dari kelas ekonomi. Tapi bank sampah induk itu sesuai dengan permennya, dia itu memang harus membina bank sampah unit. Nah, di sini seninya sih, dalam 4 tahun ini saya mempelajari sistemnya bank sampah. Kenapa sih bank sampah tuh sulit sekali buat sustain? Dan jujur di tahun pertama saya juga cukup berdarah-darah, atau boleh ditanya juga ke bank sampah induk Kota Cimahi atau Kota Bandung atau bank sampah mana lainnya, apalagi yang di bawah binaan pemerintah, mana yang tidak disubsidi oleh pemerintah gitu. Karena memang sangat berat. Tapi kuncinya ternyata adalah kalau kita ngomong
tentang pengelolaan bank sampah, itu saya sepakat sekali dengan Permen 14 2021 yang mewajibkan bank sampah induk itu harus berbadan usaha. Sehingga pengelolaannya pun, mindset-nya pun, cara berpikirnya pun itu memang badan usaha. Yang namanya badan usaha memang harus profit, sehingga hitungannya harus benar. Nah, seringkali kita berfokusnya kepada sosialnya, bagaimana kita mengedukasi ke masyarakatnya, lupa dari sisi bisnisnya. Dan yang namanya sampah, yang menghasilkan sampah itu semuanya. Nah, edukasi tetap berjalan dengan biaya yang sangat besar. Sekarang bagaimana dengan bisnisnya? Dari pengelolaan sampah itu, kuncinya satu, semakin banyak sampahnya, dan semakin bagus kualitasnya, maka harganya bisa semakin tinggi. Itu yang uniknya. Kan biasanya kalau kita belanja ke pasar, beli 3 malah lebih murah. Tapi kalau di sampah, semakin banyak sampahnya, harganya malah kita bisa nego sama pabriknya. Nah, supaya kita bisa jual ke pabrik, memenuhi requirement pabrik, maka kita harus punya sampah sebanyak-banyaknya. Sehingga itu kenapa saya nggak main di Kabupaten Bandung saja, tapi sekalian ke Kota Bandung, ke Cimahi, ke KBB. Karena kalau nggak sebanyak itu, kita juga nggak akan bisa sustain, apalagi kita nggak disupport sama pemerintah. Jadi bukan ke segmentasinya, walaupun biasanya teman-teman yang orang yang lebih mampu, itu banyak sekali kita dibantu juga mereka nyumbangin. Nah, kalau misalnya mereka nyumbangin, kita dapat sampah yang bagus, sudah terpilah gratis lagi. Nah, itu kita happy banget ya. Tapi tetap itu tidak membuat profit bank sampah ini menjadi sebuah lembaga yang profitable istilahnya. Kalau saya selalu bilang bank sampah itu profit tipis, bukan profitable. Tetap harus profit walaupun tipis ya gitu. Jadi itu yang pertama, Bu. Untuk yang kedua, gimana supaya harga bisa lebih bagus, circular ekonomi jalan, kembali lagi memang harus di jumlahnya, di kuantitinya. Kalau dibilang harga kita tidak lebih baik dari aplikasi Octopus, justru enggak. Justru kita lebih bagus harganya. Karena Octopus, Recosystem, aplikasi-aplikasi itu mereka menjemput sampah dengan jumlah yang kecil dan mereka harus jemput satu-satu, itu biayanya mahal. Sedangkan kita based on community, kita membuat komunitas. Dan kalau misalnya komunitas itu sama seperti saya analogikan kalau kayak kita ngedaftar gym, pergi ke gym sendiri, kadang udah daftar member 1 bulan kita malas. Tapi kalau kita bentuk komunitas, di situ ada engagement, satu malas temennya bisa ngingetin, sehingga kita lebih sustain. Kalau saya mau ngomong, jujurnya seperti itu. Tapi cara kerja startup tentu berbeda ya, dan mereka punya cara kerja sendiri, which is kita juga punya Ingram sebenarnya, dan startup juga. Nah, tapi kalau ngomong pelibatan masyarakat dan harga, bank sampah itu, khususnya bank sampah induk, harusnya bisa lebih baik sih daripada aplikasi. Begitu, Bu. Gimana, Bu Juli? Sudah cukup jelas? Ini saya jadi ini juga nih, kepikiran juga tadi, menarik. Iya, sudah. Tapi kalau saya boleh komentar di sini ya, kalau Bank Sampah Bersinar itu kan plat hitam ya, tapi kalau yang Cimahi tadi plat merah ya Pak ya, bank sampahnya ya. Nah, kalau saya pikir, kalau menurut saya, masukan dari saya juga gitu ya, dan dari hasil diskusi juga dengan Bu Enci, rasanya kalau plat merah bersaing dengan plat yang swasta gitu loh, untuk jenis sampah yang sama, itu nggak fair gitu. Apalagi kan kalau yang plat yang swasta itu kan mereka tidak dapat subsidi gitu, sementara yang dari pemerintah, binaan pemerintah itu disubsidi, sehingga harusnya sampah-sampah yang tidak begitu recyclable itu harusnya diterima oleh bank sampah yang binaan dari pemerintah gitu. Sementara yang bank sampah swasta itu biarlah mereka bermain di yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, karena kalau tidak seperti itu nanti barangkali masalah untuk pengurangan sampah, khususnya untuk pemenuhan target Jakstrada, itu agak sulit dipenuhi. Ya, ini urut rembuk aja sih Pak Chandra. Terima kasih. Iya. Bu Yuli, itu sangat menyuarakan hati saya ya. Iya, masa? Ya.
nggak fair gitu loh. Ini ya. pendapat ya gitu. Ya, I'm totally agree Bu, karena it's not fair. Memang pemerintah, contoh di Kota Bandung mungkin dari UPT juga bisa memberikan informasi lah berapa mereka disubsidi setiap bulan, sedangkan Betul. kami tidak mendapatkan subsidi at all, dan kami harus melakukan hal yang sama. We are the partner of government, dan sometimes itu pun kami dalam prakteknya, dalam perjalanannya malah seringkali dimusuhin. To be honest, ini saya open aja. Saya dimusuhin juga. Kadang instead dapat appreciate gitu, kadang malah bank sampah itu kan bisnis bla 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 dan sebagainya. Oke, please jalankan bank sampah ini. Kalau misalnya benar-benar nih menjadi sebuah badan usaha yang istilahnya menurut mereka ini saya dapat untung besar, please do. Kenapa nggak banyak orang yang melakukan ini? Justru karena tahu betapa beratnya ini. Dan saya juga sepakat dengan Bunci. Sometimes saya juga kurang sepakat dengan bank sampah. Ini kayaknya membuat masyarakat kita jadinya nggak aware dengan waste management itu sendiri, dan sometimes juga ada pemerintah, oknum-oknum pemerintah yang mikir ini kan uang besar gitu. Jadi mereka berpikir bahwa ini uang besar sehingga tidak perlu dianggarkan pengelolaan sampah yang baiknya itu seperti apa gitu, dan mengandalkan ada bank sampah. Enggak, bank sampah itu hanya salah satu part aja, tapi yang terpenting itu adalah sistemnya dulu, sistem dan regulasi yang enable people to change. Itu lebih penting sih menurut saya. Oke, menarik nih. Obrolan praktisi dan akademisi mengenai bank sampah. Asik. Oh iya, satu lagi kalau boleh nih Pak Chandra. Kira-kira nih pedesaan atau di kira-kira kalau untuk di pedesaan atau di rural area, bisa nggak sih bank sampah ini menjadi apa ya, jadi BUMDes gitu loh, badan usaha untuk yang coverage-nya rendah, pelayanan sampahnya nggak dapat, itu bisa tercover dengan bank sampah itu. Kalau menurut Bu Fei, untuk bentuknya BUMDes kayak gitu, mungkin nggak sih bank sampah ini bisa survive? Possible banget Bu. BUMDes itu kan juga badan usaha ya. Sebenarnya satu desa itu juga tergantung si desanya itu memang coverage-nya seberapa banyak. Tapi itu bisa dijadikan salah satu unit. Nah, kalau saya nggak terlalu setuju, walaupun Kabupaten Bandung juga mau bikin bank sampah induknya per desa kalau nggak salah, tapi saya kurang setuju karena dari quantity nanti nggak achieve, dan yang tadi nilai ekonominya, karena kalau industri kan dia cuma ngelihat requirement industrinya dia, dari kontinuitasnya, dari kuantitasnya. Jadi kalau misalnya dia bank sampah desa memaksakan untuk jadi bank sampah induk, saya justru agak ragu. Tapi kalau untuk jadi unit, itu saya yakin. Dan bahkan justru mereka bisa bagus, bisa mendapatkan potensi yang lebih besar dari sampah yang dari masyarakat, mereka edukasi dan dikumpulkan di sana. Rasa memiliki dari desa itu juga jadinya akan lebih, karena rasa memilikinya tinggi, BUMDesnya juga jadi hidup. Seperti ada beberapa BUMDes yang saya tahu juga mereka melakukan seperti itu. Terima kasih Bu Sri. Sama-sama. Terima kasih Pak Chandra atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Nih logikanya tuh sama dengan ini kali ya, yang terakhir tuh apa? BRI ya. BRI itu kan dikenal punya cabang sampai ke pedesaan-pedesaan ya, Simpedes dan sebagainya gitu. Tapi justru dia bertahan gitu ya untuk menjadi bank bagi masyarakat sampai ke pedesaan. Ya itu tadi mungkin bank sampah unit, bentuk-bentuk yang lebih kecil yang lebih cocok. BUMDes memungkinkan. Baik, mungkin dari Samichi dan BSI Bandung, Bu Elis, Bu Maya, ada yang ingin disampaikan, ditanggapi? Dipersilahkan. Ya, mohon izin, Pak. Ya, mangga silakan, mungkin dari diskusi-diskusi tadi, dari obrolan ada hal yang ingin disampaikan, ditambahkan, Bu. Gitu. Oh ya, ya mungkin ini menanggapi tadi tentang
bank sampah plat merah, plat hitam gitu ya. Ya, Ya, enggak. sebenarnya saya juga kan awalnya memang dari plat hitam lah ya gitu ya. Mulai 2012, 2013 itu 10 tahun lah kita pernah mengalami mandiri gitu ya di luar pemerintahan. Nah, itu sebenarnya lebih leluasa gitu bagi kami mendapatkan bantuan-bantuan gitu dari CSR gitu. Nah, setelah ternyata kami masuk gitu menjadi plat merah lah istilahnya gitu ya. Ya ternyata menjadi lebih ini juga Pak. Ya ada sisi ya positifnya secara operasional memang gaji pegawai sudah ditangani atau dihandle oleh pemerintah gitu. Tapi di sisi lain operasional gitu ya, biaya-biaya operasional seperti karung dan lain-lain itu dan kalau di induk itu memang pengeluarannya biaya operasional itu lebih tinggi gitu ya dengan targetan harus misalkan melayani beberapa unit dengan kondisi Kota Bandung yang cakupannya sangat luas gitu kan itu. Nah, secara hitung-hitungan juga walaupun dengan menaikkan nilai jual misalnya dengan kita udah dicacah di macam-macam juga itu tidak akan nutup gitu untuk dari segi bisnis gitu. Jadi untuk bank sampah memang saya ingat juga dulu pernah almarhumah siapa tuh Sri Bebasari ya dulu itu pernah bilang bahwa bank sampah itu memang pemberdayaan masyarakat itu nggak bisa disebut sebagai bisnis gitu dan tidak bisa kita hanya menghitung keuntungan aja gitu. Kalau di unit mungkin bisa bahwa bisa keuntungan karena jelas dan cakupan wilayah layanannya juga kan tapi dengan dijemput langsung di lain-lain ini jadi yang kami alami memang ketika sudah masuk menjadi dinas kita agak sedikit dengan anggapan orang bahwa oh itu mah udah dinas udah segala dipenuhi kebutuhannya padahal kenyataannya kan hanya operasional mungkin gaji aja dengan BBM dan operasional lainnya masih butuh bantuan harusnya dari perusahaan-perusahaan juga ikut terlibat gitu ya atau bisa berupa tools yang kami berikan misalkan ke unit-unit misalkan CSR gitu mau bikin atau ngasih seragam buat para pengelola unit itu juga akan menambah semangat gitu ya jadi ada beberapa hal-hal yang tidak bisa mungkin dihandle oleh pemerintah gitu. Jadi memang di sini titik ininya tuh emang potensi kolaborasi emang harus tidak kuat hanya pemerintah saja, hanya masyarakat ini aja mandiri. Memang harus bergerak semuanya gitu kolaborasi CSR-nya bantu juga biaya operasionalnya. Nah, jadi masyarakat juga enak gitu ya semangat gitu. Jadi dan kalau untuk plat hitam mungkin dengan adanya hal-hal atau sampah-sampah yang kayak popok gitu ya bisa diterima kan itu untuk emang kampanye gitu untuk menarik para CSR kan biasanya itu gitu jadi saya juga udah ini gitu ya udah di rahasia umum lah gitu ya kita lihat aja gitu kenyataannya seperti apa gitu jadi mohon ini sebagai ini juga masukan bahwa plat merah plat hitam juga sama-sama memang harus kolaborasi gitu semuanya juga. Jadi tidak bisa kita kesampingkan kalau plat merah itu sudah lumayan udah banyak bantuan atau apa gitu. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Elis untuk tambahan tanggapannya dari Bu Maya Samiji mungkin barangkali ada sampaikan. Oh, oke. Kalau tidak ada mungkin. Apakah boleh saya saya menambahkan sedikit untuk Cimahi, Pak?
Mangga. Ya, kebetulan kami melakukan kemitraan dengan Cimahi sudah dari tahun lalu, 1 tahun lah, sekitar 1 tahun. Saya sangat mengapresiasi langkah dari pemerintah Kota Cimahi, di mana dari Kota Cimahi itu dulu kan langsung di bawah DLH ya Pak untuk bank sampahnya. Sedangkan secara aturan, secara regulasi itu sebenarnya tidak boleh langsung di bawah DLH. Sehingga kami waktu itu beberapa kami dipanggil juga, kita beauty contest lah istilahnya, kita buat paparan dan mereka bersedia untuk melakukan kemitraan. Nah, ini yang saya sampaikan, saya mengapresiasi karena ini adalah salah satu win-win solution di mana pemerintah Kota Cimahi meminjamkan tempatnya untuk bank sampah induk yang sudah mereka punya untuk dikelola supaya enggak mangkrak dalam tanda kutip, tapi di sisi lain juga mengurangi cost. Mereka tidak perlu lagi mensubsidi dengan jumlah yang begitu besar untuk pengelolaan bank sampah induk. Dan kami masuk sebagai pengelola operating manajemennya. Seperti itu. Jadi yang tadi juga sedikit sebenarnya bukan bersaing antara plat merah dan plat hitam sih. Saya juga tidak pernah menganggap pengelolaan sampah ini sebuah persaingan. It should be a collaboration. Tapi kalau misalnya di compare head to head dengan harga ya sebenarnya harusnya dari yang disubsidi pemerintah itu yang tadi mungkin saya tangkap dari Bu Yuli harusnya bisa bantu kami justru untuk menerima sampah-sampah yang tidak bernilainya. Dan contohnya sampah popok bayi it's not only a gimmick ya, bukan gimmick dan kita tidak menerima CSR sebenarnya. Itu murni teknologi yang kami buat sebagai solution. Dan kami offer itu untuk IPR. Jadi kita tidak menerima dana hibah CSR seperti itu bukan. Satu-satunya CSR yang kami terima itu tahun 2020 dari PLN. Dan itu sangat membantu untuk kami expand kegiatan kami. Tapi selebihnya mungkin saya juga kurang pintar untuk cari CSR juga. Jadi kita nggak ada CSR, tapi lebih kepada kita cari inovasi-inovasi yang bisa kita buat untuk solusi masalah sampah ini lalu kita offer. Kira-kira dia mau nggak per kilonya kita olahin, dia bayar sama kita. Jadi based on service yang kita offer kepada si company tersebut atau produser tersebut. Seperti itu Pak. Jadi kalau di Cimahi sih programnya kurang lebih sama dengan Bank Sampah Bersinar. Kami sangat dibantu juga oleh tim sosialisasinya. Jadi tim sosialisasinya di Cimahi itu punya tim sosialisasi sendiri di luar Bank Sampah bahkan yang mereka support kita. Jadi mereka edukasi. Nah nanti di follow up-nya tuh oleh Bank Sampah Bank Samici. Jadi Kota Cimahi saya really appreciate karena mereka sangat komit ya untuk edukasi dan pengelolaan sampah ini. Memang hasilnya nggak akan instan, tapi saya yakin 5-10 tahun ke depan ini akan jadi salah satu contoh pengelolaan sampah perkotaan yang akan mungkin one of the best gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Fei untuk tambahannya ya. Ini mohon maaf karena waktu juga terbatas. Ini sebenarnya menarik kalau kita teruskan, tapi kita jam 11 akan ada sesi dengan kampus ya. Jadi silakan kalau misalnya dari Bank Sampah atau teman-teman yang lain yang hadir untuk bisa mengikutinya sehingga bisa menjajaki kira-kira bentuk kolaborasi apa yang bisa dilakukan gitu ya. Dan saya sudah mencatat beberapa hal juga yang bisa dilakukan antar bank sampah ini ya. Meskipun sudah ada contohnya misalnya tadi BSB dengan Samici ya. Tadi tersampaikan juga BSB jadi operator untuk fasilitas yang mangkrak. Sebenarnya kita juga catatan kami ya di BP Cekban banyak juga yang mangkrak nih. Nah ini mungkin bisa juga difungsikan bentuknya bagaimana kita pikirkan nanti. Terlintas sepintas sih juga melibatkan pihak kampus ya menjadikan salah satu lokasi fasilitas itu sebagai laboratoriumnya lah misalnya seperti itu ya. Namun tentu ini perlu pembahasan lebih lanjut. Baik, sebelum saya akhiri mungkin dari DLH provinsi dari Perkim yang hadir di sini ada yang bisa disampaikan atau hal yang lainnya.
Izin Pak Chandra mau tanya ke Bu Fe tadi kan sempat itu Ya, ini boleh. menarik juga ya, memang ini perlu juga nih buat kita ya, karena kita ada tugas juga untuk apa IKLH untuk indeks respons tadi Bu Fe juga menyampaikan terkait yang trash boom itu. Mau tanya Bu Fe itu yang dipunyai BSB itu udah ada berapa titik ya? Kita ada 10 titik di sektor 6. Oh, semuanya di sektor 6 10 titik. Sektor 6, iya. Ya. Nah, mungkin nanti ya mungkin kita pengen coba lihat juga ke sana ya Bu ya. Boleh, Bisa ya boleh. Bu ya sama Boleh, Ibu. minta datanya ya. Boleh, Oke. boleh. Silahkan. Iya. Itu kita hampir setiap minggu itu bisa sampai 4 ton lah Bu yang Oh, kita gitu. yang sudah dikeringkan ya. Jadi dan itu kita kirim ke pabrik semen. Tapi mungkin Pengambilannya tiap hari. setiap hari. Kabar buruknya mungkin kita akan menghentikan layanan sampai bulan Juni. Oh gitu, kenapa? Ya cost problem lah Bu. Enggak, maksudnya kan sebenarnya itu suatu ini pemerintahnya nanti mungkin itu yang trash boomnya itu punya BSB. Iya, kita kerjasama dengan Plastic Fisher, teknologinya dari Plastic Fisher. Oh, nanti kalau misalnya dihentikan itu seperti apa Bu Fe ininya? Mungkin kita cabut aja ya, karena kalau dipasang di situ nanti sampahnya numpuk nggak ada yang ngambil Bu. Oh gitu ya. Mungkin Ya. nantinya, makanya nanti ini bisa nanti kita diskusikan ya tindak lanjut seperti apa gitu. Siap Bu. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, ini sebenarnya yang dilakukan Bu Fe ini untuk mengisi informasi sampah yang tidak terkelola itu kemana gitu ya. Pertanyaan kami kan kalau nggak ke sungai ya paling ke kebun atau dibakar. Ya. Jadi bisa mengisi neracanya tuh angka yang ke sungai gitu ya. Nah kita itu Pak Chandra kita memang di ini juga sih dituntut juga ya Jawa Barat kemarin juga yang saya sempat diskusi dengan Ekoton ya yang di yang di Ciliwung ya. Ciliwung itu kan memang kalau Jakarta itu mereka menjadi tanggung jawab Pemdanya gitu kan ya untuk mengangkut sampah di sungai ini gitu dan mereka memasang sendiri gitu kan ya pemerintah itu, sementara kan kita Jawa Barat belum ada nih. Saya baru mengumpulkannya ada beberapa nih yang sudah mengumpulkan ya, mungkin memang ini sebenarnya kalau misalnya mereka bisa meminjamkannya si trash boom itu nanti mungkin mekanismenya untuk pengambilan ininya akan seperti apa gitu ya untuk sampah di sungai, karena kan ini juga menjadi beban ke kita juga gitu kan, pasti jadi masalah ya. Ini yang di sungai kan pasti selalu dipertanyakan ini siapa pengelolanya, dan apalagi kalau sungainya ini ujungnya ke daerah contohnya Ciliwung aja ke Jakarta, pasti dicalahkan Jawa Barat gitu. Jawa Barat mana kok nggak masang trash boomnya kayak itu, jadi semua sungai ya larut ke sana atau misalnya yang ke laut. Nah itu kan yang menjadi perhatiannya dari Pak Menko juga itu karena karena kekhawatiran itu yang sampahnya yang ke lautnya itu. Ya betul Bu ya. Makasih, saya jadi kepikiran nanti kita coba kolaborasikan dengan perguruan tinggi ya untuk menyediakan. Ya harus Pak, ini harus ada yang nanganin. Sederhana sih sebenarnya trash boom itu kan tinggal uji kekuatannya aja karena terendam air, ada arus dan sebagainya. Ya. Yang masalah yang ngambilinnya itu Pak. Izin Pak, kalau trash boomnya bukan teknologi yang sulit sih, itu sangat mudah. Tapi yang problem adalah pengangkutannya. Kita bisa pakai teknologi conveyor dan sebagainya, tapi saya udah coba kontak beberapa perusahaan, itu biayanya cukup tinggi, bisa sekitar 2-3 M-an lah kalau misalnya kita mengurangin biaya manusianya. Tapi kalau misalnya pakai orang pun, kita harus provide sekitar 12 orang pun itu luar biasa. Apalagi kalau curah hujannya tinggi, airnya naik, itu sampahnya membludakkan Pak. Dan kita yang dimarahin justru sama dan sektor, kadang kita dimarahin sama warga, dimarahin karena pasang trash boom di situ, karena sampahnya jadi ketahan di situ kan gitu. Jadi kadang kalau udah dimarahin kita juga bingung apa harusnya nggak pasang ya biar sampahnya lanjut terus aja, tapi ya begitulah kenyataannya. Kalau yang ini Pak Chandra, Bu Fe, kalau yang di KBB itu dapat bantuan kan kemarin yang dari Denmark itu konveyornya. Oh, saya kurang tahu. Kalau yang KBB itu Bening Saguling ya kalau nggak salah ya. Ya. Memang kebetulan waktu itu waktu surveinya juga ya yang dengan tim yang dari Denmark itu saya ikut juga gitu. Cuman saya belum sempat ke sana, cuman katanya memang ya jadi gitu mereka memberikan, kemarin sempat ngobrol ya dengan Pak Indra. Bahkan tahun ini katanya mau memberikan untuk alat pengolahan plastiknya.
Oh, oke. Wah, bagus Tuh. banget. Nah, makanya mungkin ya Pak Chandra nanti hal-hal yang seperti ini ya mungkin mudah-mudahan bisa diaplikasikan tidak hanya di satu tempat gitu ya. Kita bisa coba cari bantuan. Kemudian Laksanakan yang di ya daerah. yang Bekasi waste for change juga sama kan dapat ini ya, dapat hibah lah ya dari Jerman gitu ya kan. Oke. Baik-baik, terima kasih. Nih sekali lagi mohon maaf karena waktu gitu ya. Kita ada sisa 5 menit untuk break sebelum masuk ke sesi dengan kampus. Ya sekali lagi ini adalah pre-event untuk workshop ya. Ke depan nanti kita akan coba susun lagi materi, kemudian peta-peta seperti apa yang bisa dihubung-hubungkan ya, membuat kolaborasinya sehingga pada saat workshop nanti akan lebih terfokus lagi, terarah, sehingga menjadi rencana kerja bersama komunitas dengan agen pentahelik yang lainnya. Ya. Baik, sekali lagi mohon maaf untuk keterbatasan waktunya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu di sesi pertama ini. Mudah-mudahan bisa dilanjut dengan sesi 2 dan 3 sambil ngabuburit nih. Dan juga untuk besok harinya. Gitu. Baik, saya kembalikan ke Mbak Zara atau langsung ditutup aja, mangga Mbak Zara. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya, khususnya untuk tadi dari Bu Fei dari Bank Sampah Bersinar, Bu Elis dari Bank Sampah Induk Kota Bandung, dan Bu Maya ya dari Bank Sampah Samici yang sudah memaparkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di bank sampah begitu. Dan juga terima kasih atas kehadiran dari Bapak dan Ibu lainnya yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan diskusi pada sesi pertama hari ini terkait bank sampah. Ya, jadi untuk sesi ini kita tutup dan akan dilanjutkan ke sesi 2 pukul 11 nanti bersama dengan temanya Green Campus. Jadi nanti jam 11 ini kita akan membahas topiknya fokusnya ke kampus ya, Green Campus di sini, masih dalam pengelolaan sampah di kawasan kampus begitu. Dan kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin join nanti misalnya untuk melihat bagaimana program-program yang sudah dilakukan di kampus terkait pengelolaan persampahan. Begitu mungkin ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sesi pagi hari ini kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link sesi kedua jam 11 nanti ada di surat undangan juga ya. Mungkin Bapak Ibu yang berminat untuk hadir bisa join melalui link tersebut. Terima kasih. Iya sih.